Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bagi kita semua. Perkenalkan, saya akan mempresentasikan materi tentang perbandingan sistem ekonomi dan ciri utama ekonomi syariah. Pada presentasi ini, saya akan menjelaskan 3 pokok pembahasan, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi sistem ekonomi, ragam sistem ekonomi yang ada di dunia, serta prinsip-prinsip ekonomi kapitalitas, ekonomi sosialis, dan ekonomi Islam atau ekonomi syariah. Semoga presentasi ini dapat menambah wawasan kita mengenai berbagai sistem ekonomi yang diterapkan di berbagai negara dan membantu kita memahami keunggulan serta karakteristik ekonomi syariah. Yang pertama itu ada faktor-faktor yang mempengaruhi sistem ekonomi. Sebelum membahas berbagai sistem ekonomi, kita perlu memahami terlebih dahulu faktor-faktor yang mempengaruhi terbentuknya suatu sistem ekonomi dalam sebuah negara. Faktor pertama adalah ideologi negara. Ideologi yaitu dasar pemikiran yang menjadi pedoman suatu negara dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Negara yang menganut paham liberal biasanya cenderung menerapkan sistem ekonomi kapitalitas yang memberikan kebebasan luas kepada masyarakat. Sebaliknya, negara yang berideologi sosialisme cenderung memberikan peran besar kepada pemerintah dalam mengatur kegiatan ekonomi. Faktor yang kedua, sistem politik. Sistem politik sangat mempengaruhi kebijakan ekonomi suatu negara. Pemerintah yang lebih demokratis biasanya memberikan kesempatan yang lebih besar kepada sektor swasta untuk berkembang. Sementara itu, negara yang pemerintahannya lebih terpusat cenderung mengendalikan aktivitas ekonomi secara lebih ketat. Faktor ketiga adalah kondisi sosial dan budaya masyarakat. Budaya masyarakat mempengaruhi cara mereka bekerja, berproduksi, dan mengonsumsi barang maupun jasa. Misalnya, budaya gotong royong dapat mendorong kerjasama ekonomi yang kuat dalam masyarakat. Faktor keempat adalah sumber daya alam. Negara yang memiliki sumber daya alam yang melimpah tentu memiliki kebijakan ekonomi yang berbeda dengan negara yang sumber daya alamnya terbatas. Ketersediaan sumber daya alam seringkali menentukan sektor ekonomi yang menjadi andalan suatu negara. Faktor yang kelima adalah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemajuan teknologi mampu meningkatkan produktivitas dan efisiensi ekonomi. Saat ini perkembangan teknologi digital telah mengubah cara masyarakat bertransaksi berbisnis dan mengelola keuangan. Faktor keenam adalah globalisasi. Globalisasi menyebabkan hubungan ekonomi antar negara semakin erat. Perdagangan internasional, investasi asing, dan perkembangan teknologi informasi membuat sistem ekonomi dan suatu negara semakin terhubung dengan negara lain. Faktor terakhir adalah sejarah dan pengalaman masa lalu. Latar belakang sejarah satu negara sering mempengaruhi sistem ekonomi yang dipilih. Pengalaman masa lalu menjadi pertimbangan penting dan menentukan kebijakan ekonomi yang dianggap paling sesuai. Demikian beberapa faktor yang mempengaruhi sistem ekonomi suatu negara. Yang kedua, ragam sistem ekonomi dunia. Selanjutnya kita akan membahas berbagai sistem ekonomi yang dikenal dunia. Sistem ekonomi yang pertama itu ada sistem ekonomi tradisional. Sistem ekonomi tradisional merupakan sistem ekonomi yang dijalankan berdasarkan adat istiadat dan kebiasaan yang diwariskan secara turun-temurun. Dalam sistem ini, kegiatan produksi dilakukan untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Teknologi yang digunakan masih sederhana dan masyarakat sangat bergantung pada alam. Kelebihan sistem ekonomi tradisional adalah hubungan sosial masyarakat yang kuat serta rendahnya kesenjangan sosial. Namun kelemahannya adalah
produktivitas yang rendah dan sulit mengikuti perkembangan zaman. Sistem Selanjutnya yang kedua, sistem ekonomi kapitalis. Sistem ekonomi kapitalis adalah sistem ekonomi yang memberikan kebebasan kepada individu untuk melakukan kegiatan ekonomi. Dalam sistem ini, masyarakat bebas memiliki kekayaan, membuka usaha, dan mencari keuntungan. Harga barang ditentukan oleh mekanisme pasar melalui permintaan dan penawaran. Kelebihan sistem ekonomi kapitalis: mampu mendorong inovasi, meningkatkan produktivitas, dan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Namun, sistem ini juga memiliki kelemahan, yaitu munculnya kesenjangan sosial, persaingan yang sangat ketat, dan kemungkinan terjadi monopoli oleh perusahaan besar. Selanjutnya, sistem ekonomi sosialis. Sistem ekonomi sosialis yaitu sistem ekonomi yang memberikan peran dominan kepada negara dalam mengatur kegiatan ekonomi. Dalam sistem ini, alat-alat produksi pentingnya biasanya dikuasai oleh negara. Pemerintah menentukan jumlah produksi, distribusi barang, dan kebijakan harga. Kelebihan sistem ini: pemerataan kesejahteraan yang lebih baik serta berkurangnya kesenjangan sosial. Namun, sistem ekonomi sosial sering menghadapi masalah berupa kurangnya inovasi, rendahnya produktivitas, dan terbatasnya kebebasan ekonomi masyarakat. Selanjutnya, sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi campuran merupakan gabungan antara sistem ekonomi kapitalis dan sistem ekonomi sosialis. Dalam sistem ini, pemerintah tetap memiliki peran dan mengatur perekonomian, tetapi masyarakat juga diberikan kebebasan untuk menjalankan usaha. Sistem ekonomi campuran banyak diterapkan oleh negara-negara modern karena dianggap mampu menyimbangi efisiensi ekonomi dengan pemerataan kesejahteraan. Indonesia sendiri termasuk negara yang menerapkan sistem ekonomi campuran yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Selanjutnya yang ketiga, prinsip ekonomi kapitalis. Sekarang kita akan membahas prinsip-prinsip ekonomi kapitalis. Prinsip pertama adalah hak milik pribadi. Setiap individu memiliki kebebasan untuk memiliki dan mengelola kekayaan yang dimilikinya. Prinsip yang kedua, kebebasan berusaha. Masyarakat bebas mendirikan perusahaan, melakukan investasi, dan menjalankan aktivitas ekonomi sesuai kemampuan mereka. Prinsip yang ketiga itu adalah persaingan bebas. Perusahaan bersaing untuk menghasilkan produk terbaik dan menarik minat konsumen. Prinsip yang keempat adalah motif keuntungan. Tujuan utama kegiatan ekonomi dalam sistem kapitalis yaitu memperoleh keuntungan sebesar-besarnya. Prinsip yang kelima itu mekanisme pasar, agar pasar dan jasa ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran yang terjadi di pasar. Yang keempat itu prinsip ekonomi sosialis. Berikutnya adalah prinsip-prinsip ekonomi sosialis. Prinsip pertama adalah kepemilikan bersama atau kepemilikan negara terhadap alat-alat produksi yang penting. Prinsip kedua adalah perencanaan ekonomi secara terpusat oleh pemerintah. Prinsip ketiga adalah pemerataan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Prinsip yang keempat adalah mendahulukan kepentingan bersama dibandingkan kepentingan individu. Prinsip kelima adalah pengawasan pemerintah terhadap kegiatan ekonomi agar tidak terjadi kesenjangan sosial yang terlalu besar. Yang kelima itu prinsip dan ciri-ciri utama ekonomi syariah. Selanjutnya kita akan membahas ekonomi syariah. Ekonomi syariah adalah sistem ekonomi yang berlandaskan Al-Quran dan hadis. Tujuan utama ekonomi syariah bukan hanya mencari keuntungan, tetapi juga menciptakan keadilan, kesejahteraan, dan keberkahan dalam kehidupan.
Ciri pertama, ekonomi syariah adalah berlandaskan tauhid. Artinya, seluruh aktivitas ekonomi dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ciri kedua adalah keadilan. Dalam ekonomi syariah tidak boleh ada pihak yang dirugikan, ditipu atau dieksploitasi. Ciri ketiga adalah larangan riba. Riba merupakan tambahan yang disyaratkan dalam transaksi pinjaman dan dianggap merugikan salah satu pihak. Ciri keempat adalah larangan gharar atau ketidakjelasan dalam transaksi. Setiap transaksi harus dilakukan secara jelas dan transparan. Ciri kelima adalah larangan masyir atau perjudian. Ekonomi syariat tidak memperbolehkan aktivitas ekonomi yang mengandung unsur spekulasi dan perjudian. Ciri keenam adalah pengakuan terhadap hak milik pribadi dengan batasan syariah. Islam mengizinkan seseorang memiliki harta, tetapi penggunaannya harus bertanggung jawab dan tidak merugikan orang lain. Ciri ketujuh adalah distribusi kekayaan yang adil. Dalam ekonomi syariah terdapat instrumen seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf yang bertujuan membantu masyarakat yang membutuhkan. Dengan prinsip-prinsip tersebut, ekonomi syariah berusaha menciptakan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan sosial. Perbandingan sistem ekonomi. Setelah memahami masing-masing sistem ekonomi, sekarang saya akan membandingkan sistem ekonomi kapitalis, sosialis, dan ekonomi Islam atau syariah. Perbedaan pertama terletak pada dasar atau landasannya. Sistem ekonomi kapitalis didasarkan pada kebebasan individu. Setiap orang bebas memiliki usaha dan mencari keuntungan sebesar-besarnya. Sistem ekonomi sosialis didasarkan pentingnya atau kepentingan masyarakat dalam sistem ini. Negara memiliki peran yang sangat besar dalam mengatur kegiatan ekonomi. Sedangkan ekonomi Islam didasarkan pada ajaran Al-Quran dan hadis. Selain memperhatikan keuntungan ekonomi, sistem ini juga memperhatikan nilai moral dan keadilan. Perbedaan kedua adalah kepemilikan harta dan alat produksi. Dalam sistem kapitalis, kepemilikan pribadi sangat diutamakan. Masyarakat bebas memiliki perusahaan, tanah, maupun aset lainnya. Dalam sistem sosialis, sebagian besar alat produksi dimiliki dan dikelola oleh negara-negara agar manfaatnya dapat dirasakan seluruh masyarakat. Sedangkan dalam ekonomi Islam, kepemilikan pribadi diakui, tetapi penggunaannya harus sesuai dengan aturan syariah dan tidak boleh merugikan orang lain. Perbedaan ketiga adalah peran pemerintah. Pada sistem kapitalis, pemerintah hanya berperan sebagai pengawas dan tidak terlalu banyak campur tangan dalam kegiatan ekonomi. Pada sistem sosialis, pemerintah berperan sangat besar karena hampir seluruh kegiatan ekonomi diatur oleh negara. Sementara dalam ekonomi Islam, pemerintah berfungsi sebagai pengawas yang memastikan kegiatan ekonomi berjalan secara adil dan sesuai syariah. Perbedaan yang keempat, tujuan kegiatan ekonomi. Dalam kapitalisme, tujuan utama adalah memperoleh keuntungan sebesar-besaran. Dalam sosialisme, tujuan utamanya adalah pemerataan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan dalam ekonomi Islam, tujuannya bukan hanya kesejahteraan ekonomi, tetapi juga keberkahan, keadilan, dan kesejahteraan dunia serta akhirat. Perbedaan cara distribusi kekayaan. Pada sistem kapitalis, distribusi kekayaan diserahkan kepada mekanisme pasar sehingga sering terjadi kesenjangan antara kaya dan miskin. Pada sistem sosialis, negara mengatur distribusi kekayaan agar lebih merata. Sedangkan dalam ekonomi Islam, distribusi kekayaan dilakukan melalui mekanisme pasar yang adil serta didukung oleh zakat, infak, sedekah, dan wakaf untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Dari perbandingan tersebut dapat disimpulkan bahwa sistem kapitalis lebih menekankan kebebasan individu. Sistem sosialis lebih menekankan pemerataan melalui campur tangan negara.
Sedangkan ekonomi Islam berusaha menyeimbangkan kebebasan individu dengan keadilan sosial dan nilai-nilai agama. Menurut saya tidak ada sistem ekonomi yang sepenuhnya sempurna. Setiap sistem memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Namun ekonomi syariah menawarkan pendekatan yang menarik karena tidak mengajar keuntungan ekonomi, tetapi juga memperhatikan aspek keadilan, etika, kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Ini yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kurang kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.